Di sebuah kampung kecil di lereng gunung, kehidupan berjalan damai meski bayang-bayang bencana selalu mengintai. Kampung itu bernama Giripati, sebuah tempat yang subur dengan pemandangan pegunungan hijau dan sawah terasering yang menghampar hingga jauh ke lembah. Penduduknya hidup dari bertani dan beternak, dengan tradisi yang kuat dan hubungan erat dengan alam. Namun, Giripati bukanlah kampung biasa. Warga di sana memiliki kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Mereka selalu mempercayai seekor babi hutan putih sebagai penjaga dan pemberi isyarat bencana. Setiap kali gunung di dekat kampung menunjukkan tanda-tanda akan meletus, babi putih itu akan muncul. Ia mendekati perkampungan dengan suara aneh yang hanya bisa diartikan sebagai peringatan. Berkat babi putih itu, warga selalu berhasil menyelamatkan diri sebelum bencana datang. Babi putih itu bukan sekadar mitos. Keberadaannya nyata, dan ia telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Giripati selama puluhan tahun. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau kemana ia pergi setelah memberikan peringatan. Namun, setiap kali ia muncul, warga tahu bahwa waktunya untuk mengungsi telah tiba. Mereka mempersiapkan diri dengan cepat, meninggalkan rumah-rumah mereka menuju tempat aman di kaki bukit yang lebih jauh dari jangkauan letusan gunung. Pada tahun-tahun sebelumnya, tanda dari babi putih itu selalu muncul tepat waktu. Bahkan jika gunung hanya mengeluarkan abu vulkanik kecil, babi itu tetap memberikan isyaratnya. Warga merasa bersyukur, meski mereka hidup dalam bahaya, mereka percaya bahwa mereka dilindungi oleh makhluk tersebut. Namun, tahun ini terasa berbeda. Gunung terlihat lebih tenang dari biasanya. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada getaran tanah. Bagi sebagian warga, ketenangan ini membawa harapan bahwa gunung mungkin sedang beristirahat. Tetapi bagi yang lain, ketenangan ini justru menimbulkan kekhawatiran. Mereka merasa ada sesuatu yang salah, seperti ketenangan sebelum badai besar. Kenapa babi putih itu belum muncul? Ditanya Pak Raji, sesepuh desa, pada sebuah rapat warga di balai kampung. Wajahnya keriput, tetapi matanya masih tajam memandang penduduk yang berkumpul di sekitarnya. Aku tidak pernah ingat ada tahun seperti ini. Biasanya, dia selalu muncul meski tanda-tanda gunung hanya kecil. Bagaimana kalau kita menganggap ini kabar baik? Islah seorang warga muda bernama Seno. Mungkin gunung memang tidak akan meletus tahun ini. Pak Raji menggeleng perlahan. Aku sudah tinggal di sini sejak kecil. Gunung ini tidak pernah sepenuhnya tenang. Aku khawatir ada yang tidak beres. Diskusi berlanjut, tetapi tidak ada keputusan yang jelas. Sebagian warga ingin bersiap-siap mengungsi meski tanpa peringatan, tetapi sebagian lainnya menilai itu berlebihan. Mereka memutuskan untuk menunggu. Sebuah keputusan yang akan mereka sesali. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit tampak gelap pekat, tanpa bintang. Suara-suara alam yang biasa terdengar, suara jangkrik, burung hantu, atau gemerisik daun, hilang begitu saja. Seolah-olah seluruh kampung menahan napas, menunggu sesuatu yang tak terduga. Dan itu terjadi. Sekitar tengah malam, bumi berguncang hebat. Gemuruh terdengar dari dalam perut gunung, seperti raksasa yang terbangun dari tidurnya. Sebelum warga sempat menyadari apa yang terjadi, langit sudah dipenuhi oleh abu dan api. Gunung meletus dengan dahsyat, melemparkan batu-batu pijar ke udara dan memuntahkan lahar yang mengalir cepat ke lereng-lereng. Kepanikan melanda. Warga yang tertidur terbangun dengan teriakan. Mereka berlari keluar rumah, mencari keluarga mereka, mencoba menyelamatkan diri. Namun, tanpa peringatan dari babi putih, semuanya terjadi terlalu cepat. Banyak yang tidak sempat melarikan diri. Pak Raji yang tinggal di bagian bawah kampung berusaha memimpin warga menuju tempat perlindungan di bukit, tetapi jalanan sudah penuh dengan abu dan batu yang berjatuhan. Ia menoleh ke belakang, melihat api yang menyala-nyala di puncak gunung, menyadari bahwa bencana ini jauh lebih besar dari yang pernah ia alami. Di pagi hari, kampung Giripati hampir tidak bisa dikenali. Abu vulkanik menutupi segalanya. Rumah-rumah hancur, ladang-ladang berubah menjadi lautan abu. Banyak nyawa melayang, dan mereka yang selamat kehilangan hampir semua yang mereka miliki. Namun, pertanyaan terbesar yang ada di benak setiap orang adalah, kemana perginya babi putih itu?
Mengapa ia tidak memberikan peringatan seperti biasa? Setelah letusan besar yang menghancurkan sebagian besar kampung, suasana di Giripati berubah menjadi kelabu. Rumah-rumah yang tersisa diselimuti debu vulkanik, ladang-ladang tertutup abu tebal, dan suara-suara ceria yang biasanya menghiasi kampung lenyap, digantikan oleh isak tangis dan bisik-bisik ketakutan. Warga berkumpul di balai desa, sebuah bangunan kecil yang selamat dari bencana. Suasana di dalamnya terasa mencekam. Wajah-wajah cemas saling bertukar pandangan, sementara kepala desa, Pak Wiryo, duduk di kursi bambu dengan wajah yang penuh beban. Ia tahu bahwa semua orang di ruangan itu mengharapkan jawaban darinya. Babi putih itu tidak muncul, seorang ibu tua akhirnya memecah keheningan. Suaranya bergetar, mencerminkan kegelisahan yang dirasakan semua orang. Sudah bertahun-tahun kita bergantung padanya. Tanpa peringatannya, kita tidak siap menghadapi bencana ini. Beberapa orang mengangguk setuju. Seorang pria muda berdiri, menggenggam topinya erat-erat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa mungkin babi itu sudah mati? Kalau begitu, bagaimana nasib kita? Apa kita akan terus hidup dalam ketakutan? Bisik-bisik semakin ramai. Suara-suara ketakutan dan keputusasaan mulai memenuhi ruangan. Beberapa orang bahkan mulai menyalahkan diri mereka sendiri, merasa bahwa mereka telah melanggar adat atau melakukan dosa yang membuat babi putih itu pergi. Cukup, suara Pak Wiryo memecah kebisingan. Semua mata tertuju padanya. Aku mengerti apa yang kalian rasakan. Aku juga merasakannya. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau kita hanya duduk di sini dan meratapi nasib, kita tidak akan menemukan solusi. Seorang wanita muda bernama Sari, yang dikenal karena kebijaksanaannya meski usianya masih belia, maju ke depan. Pak Wiryo benar, katanya dengan suara tenang namun tegas. Babi putih itu telah menyelamatkan kita selama bertahun-tahun. Kalau dia tidak muncul, mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya. Kita harus mencarinya. Apa kau tidak gila? Seru seorang pria tua. Kau tahu seperti apa hutan itu sekarang? Setelah letusan, hutan itu pasti penuh dengan bahaya. Tanahnya tidak stabil, dan binatang buas mungkin berkeliaran mencari makan. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya? Sari tidak mundur. Kalau kita tidak mencari tahu, kita akan terus hidup dalam ketakutan. Apa itu lebih baik? Aku tahu ini berbahaya, tapi kita tidak bisa hanya duduk diam. Pak Wiryo mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Sari benar. Hutan itu memang berbahaya, tetapi ini bukan tentang keberanian atau kenekatan. Ini tentang harapan. Jika ada yang bersedia pergi ke hutan untuk mencari babi putih itu, aku akan mendukung mereka sepenuhnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Orang-orang saling pandang, tetapi tak ada yang berani maju. Risiko terlalu besar. Hutan lebat di lereng gunung itu sudah menjadi tempat yang menakutkan sebelum letusan, dan sekarang, bahaya yang mengintai di sana jauh lebih buruk. Akhirnya, seorang pemuda bernama Seno berdiri. Ia dikenal sebagai pemburu yang andal dan pemberani di kampung itu. Aku akan pergi, katanya dengan suara lantang. Aku sudah sering masuk ke hutan itu. Aku tahu jalannya, dan aku tahu bagaimana menghadapi bahaya. Jika babi putih itu masih hidup, aku akan menemukannya. Pak Wiryo tersenyum kecil, meski ada kekhawatiran di matanya. Kau benar-benar anak yang pemberani, Seno. Tapi kau tidak bisa pergi sendirian. Ini tugas yang berat. Sari melangkah maju lagi. Aku akan ikut. Aku tahu cara membaca jejak dan tanda-tanda alam. Kau butuh seseorang yang bisa membantumu. Seno ingin menolak, tetapi ia tahu bahwa kehadiran Sari akan sangat membantu. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi kau harus mendengarkanku. Pak Wiryo bangkit dari kursinya. Kalian berdua adalah harapan kita. Pergilah dengan hati-hati. Kami akan berdoa untuk keselamatan kalian. Malam itu, Seno dan Sari mulai mempersiapkan perjalanan mereka.
Warga membantu dengan memberikan apa yang mereka bisa, bekal makanan, lentera, dan doa-doa penuh harapan. Meski mereka tahu perjalanan itu berbahaya, semua berharap bahwa misi ini akan membawa jawaban yang mereka butuhkan. Keesokan harinya, di tengah suasana tegang, berita tentang rencana pencarian babi putih menyebar ke seluruh kampung. Di setiap sudut perkampungan, orang-orang berbicara tentang Seno dan Sari yang akan memasuki hutan lebat, sebuah misi berbahaya yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Namun, di tengah obrolan itu, muncul sebuah suara yang tidak terduga. Nisa, seorang gadis muda yang terkenal karena kecantikan dan keberaniannya, tiba-tiba muncul di balai desa. Wajahnya yang biasanya penuh senyum kini terlihat serius, matanya memancarkan tekad yang kuat. Aku juga ingin ikut mencari babi putih, katanya lantang di depan warga yang sedang berkumpul. Semua orang langsung terdiam. Beberapa warga berbisik, beberapa lainnya memandang Nisa dengan kaget. Seorang pria tua, Pak Karim, menggelengkan kepala sambil berkata, Nisa, kau masih terlalu muda. Perjalanan ini bukan untuk gadis sepertimu. Kau mungkin berani, tapi hutan itu adalah tempat yang mematikan. Nisa tidak gentar. Ia melangkah maju, berdiri di tengah ruangan, dan menatap langsung ke arah kepala desa. Pak Wiryo, selama ini aku mendengar cerita tentang babi putih itu, tentang bagaimana ia menyelamatkan kita dari bahaya. Kalau sekarang dia hilang, aku tidak bisa tinggal diam. Kampung ini adalah rumahku, dan aku tidak ingin kehilangannya lagi. Warga saling pandang, kebingungan antara mengagumi keberanian Nisa atau mengkhawatirkan keselamatannya. Beberapa perempuan yang lebih tua mencoba membujuk Nisa untuk mundur. Anak muda, ini bukan soal keberanian saja, kata seorang ibu dengan nada khawatir. Kau tahu apa yang ada di dalam hutan itu? Setelah letusan, tanahnya masih labil, dan binatang buas mungkin berkeliaran. Kau tidak akan aman di sana. Namun, Nisa tetap teguh. Aku tahu risikonya. Tapi aku juga tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu. Jika tidak ada yang percaya padaku, setidaknya aku percaya pada diriku sendiri. Seno, yang sedang mempersiapkan perbekalannya di sudut ruangan, melirik ke arah Nisa dengan alis terangkat. Nisa, ini bukan perjalanan untuk membuktikan keberanianmu, katanya dengan nada tegas. Ini tentang membawa harapan kembali ke kampung ini. Kau yakin siap untuk itu? Nisa membalas tatapan Seno tanpa ragu. Aku tahu apa yang kupilih. Aku siap menghadapi apapun. Pak Wiryo, yang sejak tadi memperhatikan dengan seksama, akhirnya angkat bicara. Keberanianmu mengagumkan, Nisa. Tapi ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Jika kau benar-benar ingin ikut, kau harus meyakinkan kami semua bahwa kau sanggup. Warga mulai berdebat. Beberapa mendukung Nisa, menganggap keberaniannya sebagai simbol harapan bagi kampung. Yang lain tetap skeptis, merasa bahwa keikutsertaan Nisa hanya akan memperlambat perjalanan dan menambah risiko. Melihat keraguan di wajah mereka, Nisa mengangkat tangannya dan berkata, jikalau kalian masih ragu, beri aku satu kesempatan untuk membuktikan diri. Aku akan ikut di perjalanan ini, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk kita semua. Pak Wiryo terdiam sejenak, kemudian mengangguk perlahan. Baiklah, Nisa. Kau punya semangat yang besar, dan aku tidak akan menghalangimu. Tapi ingat, ini adalah perjalanan yang penuh bahaya. Seno dan Sari akan memimpin, dan kau harus mendengarkan mereka. Keputusan itu memecah opini warga. Namun, Nisa tetap dengan tekadnya. Malam itu, ia mulai mempersiapkan diri. Ia mengambil pakaian yang paling ringan untuk perjalanan, menyelipkan pisau kecil di pinggangnya, dan mengemas bekal makanan. Sebelum tidur, ia menatap ke arah gunung yang gelap di kejauhan, membayangkan apa yang menunggunya di dalam hutan. Di sisi lain, Seno masih skeptis. Ia mendekati Sari dan berbisik, "Ya, apa menurutmu ini keputusan yang tepat?" Nisa memang berani, tapi dia belum pernah menghadapi bahaya seperti ini. Sari menghela napas, lalu berkata pelan, "Keberanian Nisa bisa jadi sesuatu yang kita butuhkan."
mungkin dia akan membawa perspektif yang berbeda. Lagi pula, dia memiliki tekad yang tidak bisa kita abaikan. Seno mengangguk, meski hatinya masih ragu. Baiklah, kita lihat nanti. Tapi aku akan memastikan dia tetap aman. Ketika pagi tiba, Nisa, Seno, dan Sari berdiri di tepi hutan, siap untuk memulai perjalanan mereka. Warga berkumpul untuk melepas mereka, beberapa dengan doa, yang lain dengan tatapan cemas. Pagi itu, Nisa melangkah ke dalam hutan dengan hati yang campur aduk. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah jimat berbentuk kecil, terbuat dari kayu yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Jimat itu diberikan oleh Pak Karim, tetua kampung, dengan pesan yang tegas, "Ya, ini bukan sekadar benda biasa, Nisa. Jimat ini dipercaya dapat melindungimu dari hal-hal yang tak terlihat di hutan ini. Ingat, hormati hutan dan makhluk yang ada di dalamnya." Nisa memasukkan jimat itu ke dalam kantong kecil di pinggangnya, lalu melangkah mantap. Di belakangnya, Seno dan Sari menyusul, masing-masing membawa peralatan dan persediaan untuk perjalanan panjang. Hutan yang terbentang di hadapan mereka bukanlah tempat biasa. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, kanopi dedaunannya begitu rapat hingga cahaya matahari hanya menembus dalam celah-celah kecil. Suara burung, gemerisik dedaunan, dan desis serangga menciptakan harmoni yang sekaligus menenangkan dan mengintimidasi. Setelah berjalan beberapa jam, medan mulai menunjukkan kesulitannya. Jalur setapak yang mereka lalui semakin sempit, tertutup oleh akar-akar pohon besar yang mencuat dari tanah. Nisa harus berhati-hati agar tidak tersandung atau tergelincir di tanah yang licin. Seno berjalan di depan, membuka jalan dengan goloknya, sementara Sari menjaga di belakang, mengawasi Nisa dengan seksama. Ketegangan mulai terasa saat suara gemerisik tiba-tiba terdengar di semak-semak. Nisa menghentikan langkahnya, matanya memandang tajam ke arah sumber suara. "Apa itu?" bisiknya pelan. Seno mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Dengan perlahan, ia mendekati semak-semak tersebut, goloknya siap di tangan. Namun, hanya seekor monyet kecil yang melompat keluar, menatap mereka sejenak sebelum menghilang ke atas pohon. Nisa menghela napas lega, tetapi jantungnya masih berdegup kencang. "Ini baru permulaan, Nisa," kata Sari dengan nada serius. "Hutan ini penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Tetap fokus." Perjalanan berlanjut, tetapi tidak menjadi lebih mudah. Mereka harus menyeberangi sungai kecil yang arusnya cukup deras. Nisa hampir tergelincir saat menginjak batu licin, tetapi Seno dengan sigap menangkap tangannya. "Kau harus lebih berhati-hati," katanya dengan nada sedikit kesal. Nisa hanya mengangguk, merasa malu tetapi juga semakin waspada. Setelah sungai, mereka memasuki daerah yang lebih gelap, di mana pepohonan semakin rapat dan udara terasa lebih dingin. Suasana di sini berbeda, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Nisa merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan terus melangkah. Ia menggenggam jimat di kantongnya untuk menenangkan diri. Malam mulai mendekat, dan mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah area yang agak terbuka. Seno dan Sari mulai mendirikan tempat peristirahatan sederhana dari daun besar dan batang pohon, sementara Nisa membantu menyiapkan makanan. Ketika api unggun mulai menyala, rasa dingin sedikit berkurang, tetapi keheningan hutan tetap terasa mencekam. "Nisa," kata Sari sambil menyerahkan secangkir air hangat. "Kau melakukan ini untuk kampung, aku tahu itu. Tapi kau juga harus tahu, hutan ini tidak seperti dunia di luar sana. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami." Nisa menatap Sari, berusaha mencari makna di balik kata-katanya. "Maksudmu, makhluk-makhluk mistis itu?" tanyanya dengan nada ragu. Sari mengangguk pelan. "Bukan hanya mistis. Hutan ini memiliki kehidupannya sendiri. Jika kau tidak menghormatinya, kau mungkin tidak akan bisa keluar dengan selamat." Percakapan mereka terhenti saat suara aneh terdengar dari kejauhan. Suara itu seperti lolongan serigala, tetapi lebih panjang dan lebih dalam, bergema di antara pepohonan. Nisa merasakan tubuhnya menegang, tetapi Seno segera berdiri dan memperhatikan sekitar. "Itu bukan serigala biasa,"
katanya dengan nada tegang. Kita harus tetap dekat dengan api. Makhluk-makhluk di sini takut pada cahaya. Malam itu, Nisa nyaris tidak bisa tidur. Ia meringkuk di dekat api unggun, matanya terus mengawasi kegelapan di sekitarnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu menyelesaikan perjalanan ini. Tetapi setiap kali ia meragukan dirinya, bayangan kampung dan orang-orang yang bergantung pada pencarian ini menguatkan tekadnya. Ketika fajar menyingsing, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Medan semakin sulit, dengan lereng-lereng curam dan jurang yang harus mereka lewati. Nisa mulai merasa kelelahan, tetapi ia tidak membiarkan dirinya menyerah. Setiap langkah yang diambil adalah satu langkah lebih dekat untuk menemukan babi putih yang selama ini menjadi pelindung kampung. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak yang aneh di tanah. Jejak itu besar dan berbentuk seperti tapak babi, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari yang biasa mereka lihat. Seno berjongkok untuk memeriksa jejak itu. Ini jejaknya, katanya dengan nada penuh kepastian. Kita semakin dekat. Nisa merasa semangatnya kembali. Meski tubuhnya lelah, ia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Dengan hati-hati, mereka mengikuti jejak itu, melangkah semakin jauh ke dalam hutan yang semakin gelap dan asing. Namun, tanpa mereka sadari, sesuatu sedang mengawasi mereka dari kejauhan saat matahari semakin condong ke barat. Suasana hutan menjadi lebih mencekam. Hembusan angin yang menggoyangkan dedaunan terdengar seperti bisikan-bisikan samar, seolah memperingatkan bahaya yang mengintai. Nisa, Seno, dan Sari terus berjalan mengikuti jejak tapak besar yang mereka temukan sebelumnya. Namun, insting mereka memberitahu bahwa mereka sedang diawasi. Tiba-tiba, suara lolongan panjang terdengar di kejauhan. Nisa menghentikan langkahnya, tubuhnya menegang. Seno segera berdiri di depan, goloknya dipegang erat, sementara Sari bergerak ke samping, bersiap dengan tongkat kayu yang diukir tajam di ujungnya. Serigala, bisik Seno. Mereka sedang mendekat. Beberapa detik kemudian, dari balik semak-semak, muncul sepasang mata kuning yang bersinar dalam kegelapan. Seekor serigala besar dengan bulu abu-abu gelap muncul, diikuti oleh 3 ekor lainnya. Geraman mereka menggetarkan udara, menunjukkan taring tajam yang mengintimidasi. Serigala-serigala itu perlahan melingkari mereka, mempersempit ruang gerak. Nisa, panjat pohon sekarang, teriak Sari, matanya melirik pohon besar di dekat mereka. Nisa tidak membuang waktu. Ia berlari ke arah pohon tersebut dan mulai memanjat, meski tangannya gemetar. Batang pohon itu licin, tetapi ia berhasil mencapai cabang yang cukup tinggi untuk menghindari jangkauan serigala. Dari atas, ia melihat Seno dan Sari berdiri saling membelakangi, bersiap menghadapi kawanan hewan buas itu. Salah satu serigala melompat ke arah Seno, tetapi dengan cepat, Seno mengayunkan goloknya. Serigala itu mundur dengan luka kecil di kakinya, tetapi geraman mereka semakin keras, menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sari, meski takut, melangkah maju dengan tongkat kayunya, berusaha menghalau hewan-hewan itu. Namun, jumlah serigala yang semakin mendekat membuat situasi menjadi semakin genting. Dari atas pohon, Nisa menyaksikan semuanya dengan perasaan cemas. Ia menggenggam erat jimatnya, berharap benda itu bisa memberikan perlindungan. Tanpa sadar, ia berdoa dengan sepenuh hati, memohon kekuatan untuk melindungi teman-temannya. Suasana semakin mencekam ketika salah satu serigala melompat lebih tinggi, mencoba mencapai cabang tempat Nisa bersembunyi. Ia menjerit, kakinya hampir tergelincir dari cabang. Tetapi, pada saat itu, terdengar suara yang berbeda, suara gemuruh seperti langkah berat yang mendekat dengan cepat. Serigala-serigala itu tiba-tiba berhenti dan mulai menoleh ke arah sumber suara tersebut. Dari semak-semak, muncul seekor rusa besar dengan tanduk yang bercabang-cabang, matanya memancarkan cahaya yang tidak biasa. Rusa itu berdiri gagah, menatap kawanan serigala dengan penuh wibawa. Seno dan Sari memandang dengan takjub, sementara serigala-serigala itu mulai mundur, seolah takut pada keberadaan makhluk besar itu. Tanpa ragu, rusa itu melangkah maju, menundukkan tanduknya yang tajam.
Gerakan ini cukup untuk membuat serigala-serigala itu melarikan diri ke dalam kegelapan, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang penuh rasa syukur. Rusa itu menatap Nisa yang masih gemetar di atas pohon, lalu mengalihkan pandangannya ke Seno dan Sari. Setelah beberapa saat, rusa itu berbalik dan berjalan kembali ke dalam hutan, menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Nisa perlahan turun dari pohon, kakinya masih gemetar. "Apa itu tadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Seno menggelengkan kepala, masih terlihat kebingungan. "Aku tidak tahu, tapi rasanya dia melindungi kita." Sari memandang ke arah tempat rusa itu menghilang. "Ini bukan hewan biasa. Aku yakin hutan ini memang penuh dengan kekuatan yang tidak kita pahami." Mereka bertiga memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan, tidak ingin mengambil risiko bertemu dengan bahaya lainnya. Namun, pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam pada Nisa. Ia merasa bahwa hutan sedang menguji keberaniannya, seolah-olah hanya mereka yang benar-benar pantas yang akan diizinkan melanjutkan pencarian. Malam pun tiba, dan mereka menemukan tempat untuk bermalam di bawah naungan pohon besar. Di hari kelima perjalanan mereka, suasana hutan berubah drastis. Matahari nyaris tak menembus rimbunan pepohonan, dan hawa dingin mulai menyelimuti. Langkah Nisa semakin lambat. Bekal yang mereka bawa telah habis sehari sebelumnya, dan hanya tetes-tetes embun serta buah liar yang menjaga mereka tetap bertahan. Namun, rasa lapar dan lelah hampir membuatnya menyerah. Saat mereka melintasi sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi semak-semak tinggi, Nisa berhenti mendadak. Pandangannya tertuju pada sesuatu yang aneh di tanah, jejak kaki. Bentuknya besar, jelas berbeda dari jejak hewan liar lainnya yang pernah ia lihat selama di hutan. Jejak itu terlihat seperti milik babi, tetapi warnanya lebih mencolok, ada kilauan putih samar yang tertinggal di tanah lembab. "Seno! Sari! Lihat ini!" seru Nisa dengan penuh semangat. Seno, yang berjalan di belakang, segera mendekat dan berjongkok untuk memeriksa jejak tersebut. Ia mengangguk setelah beberapa saat. "Ini memang jejak babi. Tapi babi putih? Sulit dipercaya. Kita belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya." Sari, meski terlihat lelah, tak bisa menyembunyikan senyum kecil di wajahnya. "Mungkin ini pertanda baik. Kita ada di jalur yang benar." Jejak itu memanjang ke arah timur laut, menuju kaki gunung yang menjulang di kejauhan. Tanpa ragu, mereka bertiga mengikuti jejak tersebut. Langkah Nisa terasa lebih ringan, meskipun tubuhnya hampir tidak sanggup lagi berjalan. Harapan bahwa ia akan menemukan babi putih yang menjadi penolong desanya memberi energi baru dalam dirinya. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Medannya semakin berat, dengan akar-akar pohon yang menonjol di mana-mana dan jalan yang semakin menanjak. Beberapa kali mereka harus berhenti untuk mengambil napas, tetapi Nisa terus memimpin, tidak ingin kehilangan arah jejak. Saat senja mulai tiba, jejak-jejak itu membawa mereka ke sebuah daerah yang tidak biasa. Di sana terdapat batu-batu besar yang tersusun seperti membentuk jalan menuju sebuah gua besar yang gelap. Mulut gua itu dihiasi oleh tumbuhan merambat dan lumut yang tebal, tetapi ada sesuatu yang membuat gua itu terlihat berbeda. Dari dalamnya, tampak kilauan cahaya putih samar yang berpendar. "Sari, lihat itu," bisik Nisa dengan suara bergetar. "Apakah ini tempatnya?" Seno melangkah mendekati Nisa dan memandang ke dalam gua dari kejauhan. "Kalau ini bukan tempat babi putih itu, aku tidak tahu tempat apa lagi yang akan memberikan tanda sejelas ini. Tapi hati-hati, Nisa. Bisa jadi ada sesuatu yang lebih berbahaya di dalam sana." Nisa mengangguk pelan. Ia menggenggam jimat pemberian tetua desa dengan erat di tangannya, memohon keberanian. Meski rasa takut mulai menjalari pikirannya, ia tahu ia tak boleh berhenti. "Aku akan masuk," katanya tegas. Seno dan Sari memandangnya dengan penuh kekhawatiran, tetapi keduanya tetap berdiri di sisinya, siap melindungi Nisa jika sesuatu yang buruk terjadi. Dengan hati-hati, mereka bertiga mendekati mulut gua, meninggalkan jejak langkah mereka di tanah yang lembab. Kilauan putih dari dalam gua itu semakin terang, seolah memanggil mereka untuk melangkah lebih jauh. Di depan mulut gua,
Nisa berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan memandang ke dalam kegelapan yang berselimutkan cahaya samar. Ini pasti lebih dari sekadar kebetulan, gumamnya. Aku merasa kita benar-benar sudah dekat. Perjalanan panjang itu membawa Nisa, Seno, dan Sari ke tempat yang tampak seperti ujung dunia. Setelah berjalan tanpa henti selama 10 hari, mereka tiba di sebuah kawasan yang berbeda dari hutan sebelumnya. Pohon-pohon besar yang biasanya menjulang kini berganti dengan semak-semak kering dan batuan vulkanik hitam. Di tengah daerah yang sunyi itu, sebuah gua besar berdiri, seperti sebuah mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Gua itu tampak tua dan angker. Lumut hijau pekat menyelimuti sebagian besar mulut gua, sementara akar pohon yang menjuntai seperti tirai melindungi pintu masuknya. Dari dalam, terdengar suara samar seperti dengungan angin, tetapi ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah suara itu bukan dari angin biasa. Apa kita benar-benar harus masuk ke sana? Tanya Sari dengan ragu. Kakinya gemetar saat ia melihat mulut gua yang gelap dan tampak mengintimidasi. Kita sudah sejauh ini, Sari. Tidak ada jalan kembali, jawab Nisa dengan suara tegas, meskipun dalam hatinya, ia juga diliputi rasa takut. Matanya tertuju pada gua itu, yakin bahwa jawabannya ada di dalam sana. Saat mereka melangkah mendekati mulut gua, sesuatu yang tak terduga terjadi. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan kabut tipis mulai muncul entah dari mana. Seno, yang selalu tampak tenang, menghentikan langkahnya sejenak. Ada sesuatu di dalam, gumamnya. Aku bisa merasakannya. Dengan langkah hati-hati, mereka bertiga memasuki gua. Cahaya putih samar yang semula terlihat dari luar kini semakin terang, menerangi dinding gua yang penuh dengan ukiran-ukiran kuno. Ukiran itu menggambarkan berbagai sosok hewan, tumbuhan, dan pemandangan alam yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, di tengah semua itu, ada satu gambar yang menarik perhatian Nisa. Seekor babi putih berdiri di atas gunung, dikelilingi oleh api dan awan gelap. Lihat ini, ujar Nisa sambil menunjuk gambar itu. Ini pasti petunjuk. Seno mengangguk, tetapi sebelum mereka bisa merenungkan lebih jauh, suara berat dan dalam tiba-tiba terdengar dari ujung gua. Siapa yang datang ke tempat ini tanpa izin? Mereka bertiga serentak berbalik, terkejut melihat seorang kakek tua duduk bersila di atas batu besar di sudut gua. Kakek itu tampak bijaksana dan penuh wibawa, dengan rambut putih panjang yang terurai hingga ke lantai gua. Matanya yang tajam memandang lurus ke arah mereka, seolah-olah bisa menembus jiwa mereka. Kami datang untuk mencari babi putih, jawab Nisa dengan suara bergetar, tetapi ia mencoba menjaga keberaniannya. Kami dari kampung di lereng gunung. Babi putih itu selalu memberi kami peringatan sebelum bencana. Tanpanya, desa kami hancur dalam letusan terakhir. Kakek itu mengangguk perlahan, tetapi ekspresinya tetap serius. Babi putih itu tidak hilang. Ia hanya kembali ke tempat asalnya. Ia adalah pelindung alam, bukan pelindung manusia. Tapi, tanpa babi putih, kami tidak punya harapan, sela Nisa dengan penuh emosi. Dia satu-satunya yang selalu memberi kami tanda sebelum bencana. Kami membutuhkan dia. Kakek itu terdiam sejenak, lalu turun dari batu besar tempatnya bertapa. Ia berjalan mendekati Nisa, dan auranya yang misterius semakin terasa. Kau datang sejauh ini, menunjukkan keberanian dan keteguhan hati yang luar biasa. Tapi keberadaan babi putih bukan hanya untuk kalian. Ia menjaga keseimbangan yang jauh lebih besar daripada sekadar melindungi satu kampung. Kami tidak ingin mengganggu keseimbangan itu, jawab Nisa cepat. Kami hanya ingin menyelamatkan kampung kami. Kakek itu menatap Nisa dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Jika kau benar-benar ingin bertemu dengan babi putih, kau harus membuktikan niatmu. Tidak semua orang layak melihatnya. Ada ujian yang harus kau lalui. Nisa menelan ludah, tetapi ia mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku siap, jawabnya. Kakek itu memutar tubuhnya, menunjuk ke arah lorong gelap yang lebih dalam di dalam gua. Ikuti lorong itu. Di ujungnya,
kau akan menemukan jawabannya. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah meragukan niatmu. Jika kau ragu, kau tidak akan pernah kembali. Nisa mengangguk sekali lagi. Meskipun ia tahu bahwa ujian itu akan jauh lebih berat daripada yang bisa ia bayangkan, ketika Nisa kembali ke ruang utama gua setelah melewati lorong gelap yang penuh tantangan, kakek tua itu menunggunya dengan wajah tenang namun penuh kebijaksanaan. Napas Nisa masih terengah-engah akibat ujian yang baru saja dilaluinya, tetapi ia merasa lega karena berhasil melewati semuanya. Ia berdiri di depan kakek itu dengan harapan besar di matanya. "Aku sudah melakukannya," kata Nisa sambil menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku telah menunjukkan niatku. Tolong beritahu aku di mana babi putih itu. Kampung kami membutuhkannya." Kakek tua itu menatap Nisa dengan pandangan dalam, lalu menghela napas panjang. "Nak, babi putih itu telah tiada," ia ujarnya dengan suara berat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar Nisa. Ia tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksud kakek?" Tanyanya dengan suara gemetar. "Babi putih itu tidak bisa tiada. Ia selalu ada untuk kami, melindungi kami." Kakek itu mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan campuran antara kesedihan dan kebijaksanaan. Babi putih itu bukan makhluk biasa. Ia adalah jelmaan, utusan alam yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan mereka. Namun, tugasnya bukan untuk melindungi manusia saja, melainkan untuk memastikan bahwa manusia menghormati dan menjaga alam yang telah memberi mereka kehidupan. Nisa masih sulit menerima kenyataan itu. Tapi babi putih selalu memberi kami peringatan. Ia menyelamatkan kami dari bencana selama bertahun-tahun. Mengapa sekarang ia meninggalkan kami? Kakek tua itu menatap Nisa dengan mata yang tajam namun penuh kasih. "Karena manusia di kampungmu telah melupakan kewajiban mereka. Mereka terlalu bergantung pada babi putih untuk memberi peringatan, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk menjaga keseimbangan alam. Gunung itu tidak meletus begitu saja. Bencana terjadi karena ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan itu disebabkan oleh manusia." Nisa terdiam, kata-kata kakek itu menghantam hatinya. Ia mengingat bagaimana warga kampung sering menebang hutan sembarangan, membuang limbah ke sungai, dan tidak peduli pada lingkungan sekitar mereka. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan kakek itu benar, tetapi ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa babi putih benar-benar telah pergi. "Apakah tidak ada cara untuk membawanya kembali?" tanya Nisa dengan suara hampir putus asa. "Kami membutuhkan dia, kakek. Kami tidak bisa bertahan tanpa bantuannya." Kakek itu menggeleng pelan. "Babi putih tidak akan kembali. Tetapi pesan darinya masih ada. Dan tugasmu sekarang adalah menyampaikan pesan itu kepada warga kampungmu. Jika mereka ingin selamat dari bencana di masa depan, mereka harus belajar untuk hidup selaras dengan alam. Hanya dengan cara itu mereka bisa menemukan harmoni dan mengurangi dampak bencana." Nisa merasa air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi bagaimana jika mereka tidak mau mendengarkan? Bagaimana jika mereka tidak peduli? Kakek itu tersenyum tipis, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. "Itulah ujian sebenarnya, Nisa. Bukan ujian fisik di dalam gua ini, tetapi ujian untuk hatimu dan keyakinanmu. Jika kau benar-benar peduli pada kampungmu, kau harus berani berdiri di depan mereka dan menyampaikan kebenaran, bahkan jika itu sulit. Dan jika mereka menolak untuk berubah, maka mereka akan menanggung konsekuensinya sendiri." Nisa mengangguk perlahan, meskipun hatinya masih terasa berat. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan tugas yang menantinya di kampung jauh lebih sulit daripada apapun yang telah ia lalui di hutan. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Untuk kampungnya, untuk generasi yang akan datang, ia harus mencoba. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan gua itu, membawa pesan kakek tua tersebut dalam hatinya. Kakek tua itu memandangi Nisa yang masih berdiri dengan tatapan penuh kebimbangan. Angin dingin berhembus dari dalam gua, membawa keheningan yang membuat jantung Nisa berdebar lebih cepat. Seolah-olah seluruh alam sedang menanti keputusannya.
Kakek tua itu kemudian membuka mulutnya untuk mengungkapkan kebenaran terakhir yang akan mengubah hidup Nisa selamanya. Nisa, katanya dengan nada serius, ya alam tidak akan membiarkan ketidakseimbangan ini berlangsung lama. Babi putih telah pergi, tetapi tugasnya tidak bisa dibiarkan kosong. Kini, alam membutuhkan pengganti untuk menjaga keseimbangan. Dan kau, Nisa, telah dipilih oleh takdir untuk menjadi pembawa pesan baru. Mata Nisa membelalak mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Apa maksud kakek? Ditanyanya. Suaranya hampir berbisik. Aku hanya seorang gadis biasa. Bagaimana mungkin aku menggantikan babi putih? Kakek itu tersenyum tipis, penuh pengertian. Kau bukan gadis biasa, Nisa. Keberanianmu untuk datang ke hutan ini, menghadapi bahaya tanpa rasa takut, telah menunjukkan bahwa kau memiliki hati yang murni dan tekad yang kuat. Itulah yang dibutuhkan oleh alam. Nisa mundur selangkah, hatinya penuh pergolakan. Tapi, jika aku menjadi pembawa pesan, apa yang akan terjadi padaku? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan kampungku? Kakek itu menghela napas panjang, lalu menjelaskan dengan hati-hati. Jika kau menerima tugas ini, kau akan diberikan kekuatan untuk menjelma menjadi babi putih setiap kali bencana akan datang. Kau akan memiliki kemampuan untuk memperingatkan warga kampung dan melindungi mereka dari bahaya. Namun, ada konsekuensinya. Kau tidak bisa kembali ke kehidupan normalmu di kampung. Identitasmu sebagai manusia akan tersembunyi, dan kau akan menjadi bagian dari alam selamanya. Kata-kata itu menghantam Nisa seperti gelombang besar. Ia merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang masa depan kampungnya dan keselamatan banyak nyawa. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan rasa takut dan kehilangan yang mulai menyelinap di hatinya. Tidak ada cara lain, tanya Nisa dengan suara bergetar. Apakah aku tidak bisa kembali ke kampungku sebagai manusia? Kakek itu menggeleng pelan. Ini adalah tugas yang mulia, tetapi juga penuh pengorbanan. Alam telah memilihmu karena kau memiliki kekuatan yang dibutuhkan. Tetapi keputusan tetap ada di tanganmu. Kau bisa memilih untuk kembali ke kampungmu dan melanjutkan hidupmu seperti biasa. Tetapi tanpa pembawa pesan, kampungmu akan terus dihantui oleh bencana tanpa peringatan. Nisa merasa air mata menggenang di matanya. Ia memikirkan keluarganya, rumahnya, dan kehidupan sederhana yang ia cintai. Tetapi ia juga memikirkan orang-orang di kampungnya, anak-anak yang tumbuh dengan harapan, dan masa depan yang mungkin hilang jika bencana terus terjadi tanpa peringatan. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah beberapa saat hening, Nisa akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap kakek itu dengan tekad yang mulai tumbuh di hatinya. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi kampungku, maka aku akan menerima tugas ini. Aku akan menjadi pembawa pesan baru. Kakek itu tersenyum penuh rasa bangga. Keputusanmu menunjukkan kebesaran hatimu, Nisa. Mulai sekarang, kau akan menjadi penjaga keseimbangan, pelindung alam, dan pembawa pesan bagi manusia. Kakek itu kemudian mengeluarkan jimat kecil dari kantongnya, sebuah benda berbentuk ukiran babi putih yang bercahaya lembut. Ia memberikannya kepada Nisa sambil melafalkan mantra kuno. Cahaya dari jimat itu menyelimuti tubuh Nisa, dan ia merasakan energi aneh mengalir melalui dirinya. Perlahan-lahan, ia mulai merasa terhubung dengan alam di sekitarnya, mendengar suara angin, gemerisik dedaunan, dan bahkan gemuruh gunung yang jauh. Mulai sekarang, kata kakek itu, kau akan tahu kapan bahaya mendekat. Kau akan merasa panggilan alam, dan pada saat itu, kau harus menjelma menjadi babi putih untuk memberi peringatan kepada manusia. Ingatlah, tugas ini adalah pengorbanan besar, tetapi kau melakukannya demi sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Air mata mengalir di pipi Nisa, tetapi ia tidak merasa menyesal. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Perjalanan hidup Nisa telah tiba pada titik yang menentukan. Keputusan yang ia ambil, meski penuh pengorbanan, membawa berat yang tak terkatakan. Setiap langkahnya menuju hutan,
jauh dari kampung dan orang-orang yang ia cintai, seperti membawa beban dunia. Ia merasa tubuhnya semakin ringan seiring waktu yang berlalu, namun hatinya begitu berat. Ini adalah perpisahan dengan dunia lamanya, dunia yang penuh harapan, canda tawa, dan kasih sayang. Dunia yang kini akan ia tinggalkan selamanya. Pagi itu, saat fajar merkah di langit, Nisa berdiri di bibir hutan, menatap kampung yang kini hanya terlihat seperti bayangan samar di kejauhan. Debur ombak gunung yang menakutkan seolah terdengar dalam jiwanya. Seolah alam mengingatkannya akan apa yang harus ia lakukan. Angin berhembus lembut, membawa harum bunga dan daun hutan yang segar. Tetapi bagi Nisa, semuanya terasa seperti sebuah perpisahan abadi. Sebelum meninggalkan kampung, Nisa mendatangi rumah orang tuanya. Ayahnya yang dulu penuh kasih kini hanya tampak seperti sosok yang kelelahan, duduk di depan rumah dengan pandangan kosong. Ibunya, yang telah lama mengkhawatirkan masa depan Nisa, memandang dengan mata penuh harapan, meskipun di balik tatapan itu, ada kekhawatiran yang mendalam. "Nisa, kemana kamu akan pergi?" ditanya ibunya dengan suara pelan, hampir seperti sebuah bisikan. Nisa tersenyum lembut, berusaha menahan air matanya. "Aku harus pergi, Bu. Ada yang lebih besar yang harus aku lakukan. Aku harus melindungi kampung kita, menjaga agar bencana tak datang lagi." Ayahnya menatap Nisa dalam diam, namun matanya yang berat menunjukkan kebingungannya. "Tapi kamu masih muda, Nisa. Hidupmu belum selesai. Kami membutuhkanmu di sini." "Aku tahu, Ayah," jawab Nisa dengan suara bergetar. "Tapi inilah jalanku. Aku harus menjalankan tugas ini, walaupun itu berarti aku harus meninggalkan kalian dan kampung ini." Setelah berbicara dengan orang tuanya, Nisa menghadap ke arah kampungnya, tempat di mana ia tumbuh dan mengenal cinta serta kehidupan. Semua kenangan itu seakan terukir dalam setiap sudut jalan, di bawah setiap pohon, dan pada setiap wajah yang pernah ia kenal. Tetapi kini, dengan keputusan yang bulat di hatinya, ia harus beranjak dari dunia itu. Ia mengerti bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi mereka, untuk menjaga agar kehidupan mereka tetap berjalan dengan damai. Dengan langkah tegap, Nisa melangkah menuju hutan. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tahu, di balik langkah itu, ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Begitu jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana, semakin dalam rasa kehilangan itu merasuk dalam hati. Tidak ada lagi senyuman teman-temannya, tawa anak-anak yang berlarian di kampung, atau suara riuh di pasar. Yang ada hanya hutan, pohon-pohon tinggi yang seolah menyambutnya dengan tangan terbuka, tetapi juga membawa kesendirian yang mendalam. Hari berganti malam, dan Nisa terus berjalan tanpa henti. Ia tahu bahwa setelah malam ini, ia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke kehidupan lama. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadi bagian dari kampung itu. Tapi sekarang, kampung itu harus berjalan tanpa kehadirannya, sementara ia akan memulai hidup baru di hutan, sebagai penjaga yang melindungi mereka tanpa bisa kembali. Di tengah perjalanan itu, suara alam mulai berbicara padanya. Angin yang berdesir melalui pepohonan, gemericik air yang mengalir di sungai, dan suara langkahnya sendiri yang menginjak tanah, semuanya menyatu dalam irama yang terasa familiar. Alam seolah menyambutnya kembali. Nisa merasa jiwanya terhubung dengan kekuatan alam yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita orang tua, kini benar-benar ia rasakan. Sampai akhirnya, ia sampai di tempat yang telah ditunjukkan kakek itu, sebuah kawasan yang jauh dari keramaian dunia manusia. Di sini, hutan tampak lebih lebat, lebih gelap, dan lebih misterius. Tempat ini adalah rumah barunya. Tempat di mana ia akan menjelma menjadi babi putih setiap kali bencana datang. Sebuah tempat yang penuh kedamaian, tetapi juga kesendirian. Di malam pertama di hutan, Nisa duduk di bawah pohon besar, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Hatinya masih penuh dengan kerinduan pada kampung dan keluarganya, tetapi ia tahu, di sini, ia telah menemukan tujuannya. Alam memerlukan pengorbanan, dan ia adalah pengorbanan itu. Meskipun hatinya berat, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang harus ia jalani. Saat matanya mulai terpejam,
ia merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Kekuatan itu datang begitu alami, seolah sudah menjadi bagian dari dirinya sejak lama. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai berubah, menyatu dengan alam, menyatu dengan makhluk yang selama ini ia dambakan menjadi pembawa pesan. Ia berubah menjadi babi putih, makhluk yang akan membawa tanda bagi kampungnya. Dengan hati yang penuh tekad, Nisa yang kini menjadi babi putih melangkah menuju hutan yang lebih dalam. Ia tahu perjalanan panjang ini baru dimulai. Walaupun tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya, ia merasa damai karena telah memilih jalan yang benar. Dunia baru yang menantinya di alam ini akan membawa perubahan, dan ia akan menjadi bagian dari keajaiban itu. Sejak perpisahan itu, kampung kembali menerima tanda-tanda dari babi putih setiap kali bencana akan datang. Warga, meskipun tidak pernah tahu siapa sesungguhnya yang berada di balik sosok itu, selalu merasa berterima kasih. Setiap kali mereka melihat babi putih muncul di dekat perkampungan, mereka tahu bahwa itu adalah pertanda mereka harus segera bersiap, mempersiapkan diri, dan melindungi diri dari bahaya yang akan datang. Tanda itu menjadi petunjuk yang mereka percayai, dan berkat kehadiran babi putih, kampung itu selamat dari bencana berulang kali. Warga kampung tidak pernah tahu bahwa di balik babi putih itu, ada seorang gadis pemberani yang rela mengorbankan kehidupannya demi melindungi mereka. Nisa, yang dahulu dikenal sebagai gadis muda penuh impian, kini menjadi legenda yang hidup dalam setiap cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Kisahnya menginspirasi banyak orang untuk tidak hanya menjaga diri, tetapi juga menjaga alam dan segala isinya. Setiap generasi yang datang mendengarkan cerita tentang Nisa yang menjadi babi putih. Mereka tahu bahwa kehadirannya di hutan bukan hanya sebuah cerita, tetapi sebuah pengorbanan yang harus dihormati. Dalam setiap cerita yang dituturkan di sekitar api unggun, di ruang tamu rumah-rumah kampung, dan dalam bisikan angin yang berhembus melalui pepohonan, nama Nisa tetap hidup. Ia menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan kasih sayang tanpa pamrih. Warga kampung pun belajar dari legenda itu. Mereka menyadari bahwa alam memiliki kekuatan yang luar biasa, dan bahwa mereka harus hidup dalam harmoni dengannya. Mereka mulai lebih peduli terhadap keseimbangan alam, menjaga hutan, sungai, dan gunung yang selama ini memberi mereka kehidupan. Mereka tidak lagi hanya bergantung pada tanda-tanda babi putih, tetapi mereka berusaha untuk menjaga alam agar tidak ada bencana yang datang tanpa peringatan. Kampung itu, yang semula dilanda ketakutan dan kehilangan setelah bencana besar, kini menjadi tempat yang lebih damai dan penuh penghormatan terhadap alam. Setiap tahun, pada waktu tertentu, warga kampung akan berkumpul dan mengenang Nisa, gadis yang menjadi pelindung mereka, yang melampaui kehidupan biasa untuk menjaga mereka dan alam. Mereka meletakkan bunga di bawah pohon besar di tengah kampung, sebagai tanda terima kasih dan penghormatan. Babi putih, yang selama ini membawa peringatan untuk kampung, tetap menjadi simbol keberanian dan pengorbanan. Ia bukan hanya makhluk fisik yang muncul menjelang bencana, tetapi juga menjadi metafora bagi pengorbanan yang lebih besar, pengorbanan untuk melindungi mereka yang kita cintai, dan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Legenda tentang Nisa dan babi putih terus hidup dalam hati setiap orang, dan meskipun zaman terus berganti, kisah itu akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang seorang gadis yang mengorbankan hidupnya demi kebaikan bersama, mengajarkan kita semua untuk menjaga alam dan menghormati kehidupan yang ada di sekitar kita.